taat sama Allah, bahagia, senang. Kita nggak khawatir ketika kita jauh dari mereka, karena tahu mereka adalah orang-orang yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang suami nggak khawatir ketika istrinya jauh dari pandangannya, tapi tetap dekat dengan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau dekat di hati itu biasa. Ya, karena ternyata kriteria wanita solehah dalam Quran, ya, bukan cuma dia taat sama Allah, tapi dia bisa menjaga dirinya ketika suaminya nggak tahu. Coba kita lihat suratnya, surat An-Nisa ayat 34. Kita lihat bagaimana Allah memberikan kriteria, ya, seorang wanita soleh. Ya. Awalnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kadang-kadang bapak-bapak bahasnya cuma sampai situ doang. Ya. Kan gue pemimpin, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Karena istrinya tahu Quran, ingat lanjutin bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Kalau suami punya kelebihan, akhlaknya lebih baik dan tetap ngasih nafkah, itu jawabannya gitu. Ya. Jadi kalau suami nggak ngasih nafkah segala macam, kamu taat tuh. Kan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Gitu. Jawab bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Seorang suami akan punya kepemimpinan di rumah kalau dia punya kelebihan akhlak, sikapnya baik, kedewasaannya tinggi. Yang kedua, ketika dia tetap memberikan nafkah walaupun penghasilannya bisa jadi lebih rendah dari istrinya, tidak menggugurkan kewajiban memberikan nafkah. Ya. Ada kadang-kadang konsep keluarga, kalau istrinya berpenghasilan, udahlah gue gak kasih nafkah. Lama-lama istrinya sudah benar-benar mandiri, nggak butuh sama suami. Hati-hati. Kelihatannya sepele, tapi disitulah kekuatan bagaimana Allah mengajarkan qawwamah, kepemimpinan keluarga seorang suami di hadapan istri. Ya. Jadi memberikan nafkah itu adalah kewajiban. Boleh baca terjemahnya? Yang sudah dapat, kalau yang belum dapat jangan. Gantian yang udah mulai agak ngantuk boleh. Iya, jadi kan fresh lah. Laki-laki atau suami itu pelindung bagi perempuan atau istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan, dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang soleh adalah ini terjemahnya salah, dan perempuan solehah ya, perempuan soleh. soleh. Ya harusnya gitu. Lanjut. Maka perempuan-perempuan yang solehah adalah mereka yang taat pada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Cukup. Itu redaksi yang tadi saya katakan. Jadi fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Oh, tafadhol silakan. Ya, Bang. Barakallahu fikum. Di luar kota ini tambah Syekh Sulawesi. Ini juga banyaknya dari luar kota dari Jakarta kan ya. Bekasi luar kota juga. Kita menghargai yang dari luar kota. Dan cukup ya. Dari yang dari luar negeri kan? Maksudnya sekolah SMA swasta gitu kan nggak ada. Luar negeri dari swasta. Baik, kita lanjutkan. Jadi Quran itu udah ngajari kepada kita. Nah, kualitas istri-istri solehah itu yang bisa menjaga kehormatannya walaupun lil ghaibi, suami itu nggak tahu, suami gue itu nggak kelihatan maksudnya, ya, nggak kelihatan, tapi dia tetap bisa menjaga diri, itu masya Allah. Dan ini menjadi salah satu syarat
ketahanan keluarga kita. Nikmat ya. Sang suami bisa menunjukkan keuangannya, kepemimpinannya, bukan karena statusnya laki-laki, bukan, tapi memang kepribadian ya, leadershipnya itu memang tumbuh dalam dirinya. Maka siapapun orang yang berinteraksi dengan ayat-ayat Al-Quran, insya Allah kepemimpinannya itu akan hadir ya. Karena dia tahu ya, jangankan dia sudah punya istri atau anak, sebagai pribadi aja maka dia bertanggung jawab terhadap dirinya. Karena setiap kita punya peran kepemimpinan itu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ya, setiap kalian ada pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Ra'iyat itu rakyatnya, orang-orang yang di bawah kepemimpinannya. Ini Quran yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita ternyata diminta untuk bukan cuma berdoa untuk diri kita, tapi kita juga berdoa untuk azwajina. Dalam kalimat Rabbana hab lana min azwajina, ya Allah anugerahkan kami dari istri-istri kami. Tuh kan, kamu istri-istri gitu. Tuh kan, kalau orang yang ngerti bahasa Arab, ya iya kan Rabbana Tuhan kami. Kan banyak, makanya doanya istri-istri kamu. Lebih dari satu berarti saja. Oh, cepet dah. Suatu saat ada diskusi dalam sebuah majelis. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu. Biar melek. Iya, biar naik. Majelis ya. Seorang bapak-bapak sedang bicara tentang masalah lawan jenisnya ya. Saya ada di majelis itu, saya coba menyimak aja dia ya, termasuk tadi kan maksimal 4 segala macam. Terus saya bilang gini, pernah nggak bapak-bapak tuh ngebayangin kalau kita lagi ngebahas laki perempuan, istri-istri kita lagi bahas laki-laki orang. Saya bilang kayak gitu. Kaget bapak-bapak. Coba deh kita mulai dari diri kita sendiri. Kita khawatir ternyata yang dilakukan oleh istri-istri kita nggak jauh beda dari apa-apa yang dilakukan oleh para suaminya. Bapak-bapak kicep langsung gitu. Kicep ya. Iya. Itu bahasa sono kayak kicep. Bahasa sono mengarah. Ya. Kadang-kadang kita tuh nggak sadar gitu ya. Makanya tadi Rabbana mulai dari diri dulu. Maka doanya Rob, ya Allah anugerahkan untuk kami. Yang kedua baru min azwajina, pasangan hidup kami. Yang ketiga baru dzurriyyatina, dan anak-anak keturunan kami. Agar apa? Qurrata a'yun, menjadi penyejuk hati. Makanya dalam keluarga, yuk kita selalu memperhatikan kebaikan-kebaikan keluarga kita. Suami, istri, anak-anak. Di dalam surat Toha, surat ke berapa kemarin? 20 ayat 132, ini bicara bagaimana keluarga yang saling memperhatikan. Memperhatikan apa? Memperhatikan ibadah keluarganya. Bahasa Qur'annya gini ya. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Wastabir 'alaiha, bersabarlah dalam melakukannya. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rezeki kepada engkau. Nahnu narzuquk, kami yang akan memberikan rezeki kepada engkau. Wal aqibatu littaqwa, akibat yang baik adalah untuk orang-orang yang bertakwa.
Nah, Al-Quran mengajarkan agar dalam berkeluarga bukan cuma kita memperhatikan sandang, pangan, dan papan anak-anak kita, keluarga kita, tapi kita juga wa'mur, perintahkanlah ahlaka, keluargamu, mengerjakan sholat. Saya masih ada nggak sih penelitian, tapi tahun 2019 ya, tentang sholat umat Islam di Indonesia. Kayak saya sepertinya saya screenshot. Ya, mudah-mudahan ada. Baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Umat Islam di Indonesia ini dari survei ini dimuat di Jatim Times. Sholat 5 waktu selalu disanakan secara berjamaah umat Islam Indonesia baru 2%. Yang kedua, umat Islam di Indonesia yang sudah menunaikan sholat 5 waktu dan sering berjamaah baru 7,7% saja. Umat Islam di Indonesia yang menunaikan sholat 5 waktu dan kadang-kadang berjamaah mencapai 29,2%. Umat Islam di Indonesia yang sering sholat 5 waktu mencapai 33,8%. Umat Islam Indonesia yang kadang-kadang sholat 5 waktu 26,8%. Terakhir, umat Islam di Indonesia yang tidak pernah sholat 5 waktu mencapai 0,4%. Ini sebatas angka. Pertanyaannya, apakah ini terjadi di rumah-rumah kita? Allah. Ya. Saya dapat share dari waktu itu video. Saya langsung kasih ke pimpinan lembaga saya di Nurul Fikri. Tolong ini jadi perhatian. Kenapa? Karena ternyata banyak anak-anak remaja itu yang mengalami trauma religi, trauma dalam beragama ya. Karena banyak keterpaksaan dari orang tuanya terhadap anak-anaknya. Ini baru terlihat ketika mereka kuliah. Akhirnya mereka mengambil jalan yang berbeda dari orang tuanya ya. Bahkan ada kasus orang tuanya itu bercadar, anak putrinya tatoan ya. Dan itu diumbar di Instagramnya. Itu baru ketahuan ketika diselidiki oleh sekolah, ini ada masalah apa, sampai ternyata seperti itu. Nah, kasus ini langsung saya kasih ke lembaga kami di Nurul Fikri. Kita punya PD manajemen, tolong ini jadi perhatian, tapi juga dihukum. Pertanyaannya, bagaimana dengan rumah-rumah kita itu? Pertanyaan dari itu. Mereka harus siap-siap. Saya punya kawan dosen di Jakarta. Allah nggak bisa pernah cerita atau enggak. Dia mengaku mata kuliah itu PAI, Pendidikan Agama Islam di kampus. Tapi kuliahnya itu mulai jam 4 sampai jam 6. Dia baru tumben iseng bertanya kepada mahasiswinya pas asar, siapa kalian yang udah sholat asar? Ternyata tidak sampai 50%. Kaget dia. Nah, ini kan udah asar, selesainya maghrib, gak kebagian sholat. Itu satu kelas. Besoknya ngajar di jam yang sama, dia tanya kelas yang lain, gak sampai 50%. Ternyata semua kelas. Ya Allah. Ternyata peran pertama dalam Quran untuk mengingatkan sholat keluarga, bukan guru. Ini anak-anak kita yang sholatnya di sekolah, sekolahnya di sekolah Islam terpadu. Coba perhatikan. Bisa jadi di sekolah dia karena dibimbing oleh gurunya. Bagaimana ketika mereka ada di rumah?
termasuk yang di pesantren. Ketika dia pulang ke rumah, udah bablas. Kenapa? Karena kebaikannya itu ada di pesantren. Kita kembalikan lagi, Al-Quran mengajarkan itu tanggung jawab kita sebagai orang tua. Guru itu ngebantu amanah yang sedang kita emban, tapi tetap pertanggungjawabannya adalah kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan ini harus jadi perhatian kita. Misalnya anak kita selesai sekolahnya jam 2:30, sampai rumah 3:30. Asar itu jam 3 kurang seperempat. Pertanyaannya sholat asarnya di mana? Sampai rumah udah capek, taruh sepatu, buka pakaian, langsung bablas tidur. Kita sebagai orang tua membiarkan saja. Lalu Quran ngajarin wa'mur ahlaka bis-shalah. Jadi keluarga dambaan Quran adalah keluarga yang saling mengingatkan tentang ibadah. Ahlaka itu berarti suami ngingetin istri dan anak-anaknya, istri berarti ngingetin suami dan anak-anaknya, anak ngingetin orang tuanya. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bil marhamah, saling menasihati. Nah, ini keluarga yang didambakan oleh Quran. Tapi tetap kita sebagai orang tua, sebagai contohnya, sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika berdoa kepada Allah untuk anak-anaknya biar mengerjakan sholat, dia doa juga buat dirinya. Rabbi ja'alni muqimas sholah. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang mendirikan sholat. Baru berikutnya wa min dzurriyyati, dan juga keturunan-keturunanku ya Rabb, innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Rabbi ja'alni, jadikan aku sebagai orang tua, muqimas shalah, mendirikan salat, wa min dzurriyyati, dan anak keturunan. Nah, ini harus kita perhatikan, apalagi kalau anak kita udah mulai beranjak dewasa. Asumsi kita dia udah mandiri. Alhamdulillah baik-baik saja anak saya di sana, kuliahnya di sini. Pernah nggak kita iseng gitu atau menyengajakan kalau nggak iseng? Ya setelah nanya yang lain, gimana bang sholatnya tadi Jumat? Ya, saya menerapkan ini kalau ketemu anak saya tuh kalau habis Jumat saya tanya, bang tadi ustadznya khotibnya tentang apa? Nah kadang-kadang sama baca doa, bacanya Bismika Allahumma ahya pas Jumat. Kalau tidur, aku sholatnya di situ enak, kenapa? Sebentar, adem, dan ceramahnya nggak panjang, langsung komat. Ya tidur. Coba Bu sekali-kali tanya suami ya, kalau hari Jumat ini keluar dari sana. Ketika kita ingin melaksanakan ayat tadi wa'mur ahlaka bis-shalah untuk yang istri-istri ini, coba tanya, ya, tadi khotibnya ceramah tentang apa ya? Itu bagian tadi no reviewing, no learning. Kalau misalnya suami kita itu memang fokus, dia bisa ngerti. Oh tadi temanya tentang ini. Tapi kalau cuma gimana? Bagus. Nah ini masih relatif nih. Ya. Betul. Tapi yang saya nggak pernah ditanya oleh istri saya, karena saya ceramah. Iya temanya saya. Gitu ya jemaah. Termasuk para ustadz, godaannya berat kalau pas dia nggak ceramah. Kalau ceramah nggak mungkin ngantuk. Ini saya punya kawan biasa ceramah. Suatu saat kita sama-sama nggak ada jadwal khutbah. Sholatlah di masjid, di kantor. Kita kan kantor tapi rata-rata para asatidz yang biasa ceramah. Sehingga tuh dia ada di sana gitu, AC sebelah sini udah. Khotib lagi ceramah gitu lah. Lagi khusyuk. Ngorok. Saya lihat ya Allah, ustadz yang biasa ceramah kencang banget lagi, jaraknya sekitar 10 orang. Aduh, terganggu lagi fokus. Ya,
Ya sebagai seorang sahabat saya ingetin kan watawasobil. Antum nabi orang kencang banget. Bener ya? Ya insya Allah besok anak berubah. Bener dia nggak mau dekat ente lagi gitu. Biar nggak kedengeran. Astagfirullah, ini intermezzo. Ya, jadi itu keluarga Quran. Nah yang terakhir adalah, kalau terakhir biasanya langsung fokus. Sebentar, udah mumet banget ya. Sering-seringlah doa untuk keluarga kita masing-masing. Allah akan hadirkan sakinah, mawaddah, warahmah. Jangan doa ini cuma buat para pengantin baru, bukan. Doa ini buat siapapun. Ya. Doakan untuk keluarga kita sendiri dulu. Ya. Sebelum kita doakan orang, doakan keluarga kita. Allahumma rzuqna sakinah, mawaddah, warahmah fi buyutina. Ya Allah, anugerahkan sakinah di rumah-rumah. Ketenangan. Karena ketenangan itu kunci salah satunya keharmonisan. Ya. Kalau udah nyaman, itu udah enak. Tapi kalau suami tidak merasa mendapatkan ketenangan di rumah, dia akan cari ketenangan di tempat yang lain. Istri tidak merasakan ketenangan di rumah, dia cari tempat curhat yang lain. Anak tidak merasa tenang di rumah, dia cari tempat-tempat yang lain, dia merasa tenang. Ini PR besar kita sebagai orang tua menghadirkan ini. PR besar kita sebagai suami untuk menghadirkan ini di hadapan istri kita. PR besar kita sebagai istri untuk menghadirkan ini kepada suami-suami kita. Maka wajar ketika Rasulullah mengatakan mar'atus sholihah idza nazartaha sarratka. Wanita salehah itu kata Rasulullah kepada para suami, idza nazartaha, kalau engkau melihatnya, sarratka, membuat engkau bahagia. Halo? Ya. Dan ini PR besar. Dan suami-suami yang soleh adalah yang bisa memberikan modal agar istrinya indah dilihat, gitu ya. Jangan cuma modal sekecil-kecilan dapat untung sebesar-besarnya gitu. Nggak pernah modal sengnya, lihatnya enak gitu. Masukin salon masih. Salon mobil. Suatu saat ada seorang jamaah, ini kisahnya. Tahu-tahu saya punya yang lain itu dokter. Nanya ke saya, Bang, saya dipanggilnya Abang, si Fulan istrinya lagi hamil ya gitu. Saya bilang, enggak, usianya enggak jauh sama saya sama istri. Enggak, yang saya tahu enggak dia konsul ke Ani gitu, istrinya lagi nge-flag katanya. Oh gitu ya, sebentar, masa sih gitu. Nah nggak lama istri yang itunya tuh curhat, konsul ke saya, nanya, Ustaz, suami saya gimana ngajinya? Udah lama nggak datang ngaji, dan izinnya ngaji dari rumah Ustaz. Gitu. Bener? Iya. Wah, nggak bener nih saya. Ya. Akhirnya saya panggil lah yang laki-laki itu, bisa ke rumah ya, datang ke rumah. Saya tanya, saya mau nanya, kata dokter, istri aja lagi hamil, kaget, wajahnya langsung berubah. Tapi dia gak berani bohong sama saya. Iya Ustaz, lagi hamil. Pertanyaan saya, istri ente yang mana? Yang kedua Ustaz, gitu. Saya bilang, ente kapan nikahnya? Gak bilang sama kita. Gue cerita panjang lebar jadi luas lah gitu kan. Ya, kalau tambah tinggi jadi isi kan biasanya diceritakan. Nah kemudian siapa istri ente?
SPG anu Ustaz. Dia pengusaha properti. Jadi kalau ada acara keluar tuh kan dengan pameran tuh SPG dibawa. Oh SPG. Motivasi itu nikah nanti. Ya Ustaz, istri kan udah berubah, nggak seperti yang dulu. Tapi kalau kita tanya istrinya pasti dia mengatakan aku masih seperti yang dulu. Ini lagu jadul. Saya giniin, saya marah, tapi marah saya cukup terkontrol. Ya, saya gini nih sama yang suaminya. Ente tahu nggak kenapa Ustaz? Istri pertama ente itu ente nikahin. Ya, karena dia dirawat oleh orang tuanya. Jadi ente senang melihatnya, maka ente nikahin dia. Kan setelah nikah ente yang ngerawat. Dan jadi begitu. Kenapa ente cari yang lain? Gedek banget gua kalau orang Betawi gitu. Itu sangat tanggung jawab harusnya. Itu kan perbuatan ente, istri jadi tampilannya begitu. Iya, maksudnya. Aduh, ini pelajaran buat kita. Ya. Enggak, saya dua-duanya loh. Ya. Dan paling sering nengok diri saya sendiri. Ya. Ini sakinah. Ya. Agar kita merasa ketenangan. Dan kunci ketenangan dalam Al-Quran adalah ketika kita merasa Allah bersama kita. Itu kunci Quran. Saya ulangnya. Kunci ketenangan dalam Al-Quran ketika kita merasa Allah bersama. Suratnya surat At-Taubah ayat 40. La tahzan innallaha ma'ana fa anzalallahu sakinatahu alaihi. Jangan takut, jangan sedih. Allah bersama kita. Baru fa anzalallahu sakinatahu alaihi. Maka Allah turunkan ketenangan atasnya. Ayat ini nggak ada hubungan langsung dengan masalah keluarga. Ayat ini bicara tentang ketika Rasulullah lagi hijrah bersama Abu Bakar, dikejar oleh kafir Quraisy yang hampir ngedapetin Rasulullah. Sudah begitu dekat. Abu Bakar khawatir, takut kalau sampai terbunuh. Rasulullah terbunuh, itu sangat khawatir. Tapi kata Rasulullah dengan kalimat indah, la tahzan, jangan sedih, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Kemudian kata Allah baru, fa anzalallahu sakinatahu alaihi, maka Allah turunkan ketenangan atasnya. Jadi ketenangan hadir ketika kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan kita keluarga semuanya dekat dengan Allah, khususnya dengan ibadah kita. Yang kedua, baru mawaddah, rasa cinta. Yang ketiga, baru rahmah, kasih sayang kita yang harus selalu kita. Mudah-mudahan ya, ayat-ayat Al-Quran yang tadi kita tadabburi memberikan bekalan bingkai kehidupan keluarga kita, agar kita menjadi sebagaimana keluarga yang tadi masuk ke dalam surga Adn. Wa man sholaha min abaihi, bersama orang soleh dari bapak-bapak nenek moyangnya, wa azwajihi, pasangan hidupnya, wa dzurriyyatihim, dan juga anak cucunya, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, malaikat datang dari setiap pintu sambil mengatakan salamun alaikum bima sabartum, selamat atas kalian atas kesabaran kalian selama di dunia. Fani'ma uqbad-dar, dan surga Adn adalah sebaik-baiknya negeri. Hadirin Allah mujma'in, mudah-mudahan berkah dan manfaat buat saya pribadi dan kita semua. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MC Siap. MC deketan sini. MC ini kekenyangan. Alhamdulillah.
kita sudah mendapatkan ceramah dari Ustaz Furqan, dan hal ini kita mungkin Tutup doa, boleh tutup doa. silakan deh untuk siapa yang mau menanyakan yang perlu ditanyakan pada Ustaz. Ibu-ibu, silakan Bu. Kalau nggak ada ya udah kita. Gak nanya sih kalau yang mau sharing-sharing aja. Kita semua sedang belajar ya, menjadi keluarga yang sakinah. Udah? Kalau enggak, random nanti saya tanya dengan materi yang tadi saya sampaikan. Ya, benar ya. Yes, langsung. Bang Irfan. Ya. Mak Kang, Iya. Oncang. Bismillahirrahmanirrahim. Tadinya nggak mau nanya ini Ustaz, tapi ente membuka dengan satu kajian tentang Aisyah, kecemburuan Rasulullah. Kan sekarang lagi heboh juga ya. Aisyah heboh. Aisyahnya heboh. Dan sekarang Ustaz nih kontemporer dikit. Ya, tapi nggak ngomongin beliau ini ya. Ini masalahnya adalah saat orang dituduh berselingkuh, disuruh berselingkuh. Nah, kira-kira sebagai seorang suami misalnya melihat istrinya mungkin dikatakan selingkuh atau terlihat selingkuh, walau istrinya nggak berasa begitu saat itu. Nanti kira-kira sikap terbaik yang perlu Insyaallah. yang dilakukan sebagai seorang suami seperti apa, sehingga kita bisa memutuskan, oh ya benar nih, saya harus ceraikan, atau oh saya harus nasihati dulu gitu misalnya. Baik, ayat 34-nya harusnya dibaca berikutnya. Ya, surat An-Nisa ayat 34 itu masih panjang. Ya, makanya buat ibu-ibu, bapak penting tuh baca terjemah surat An-Nisa, terjemah surat An-Nur ya. Jadi ada bingkai kita bagaimana berkeluarga. Karena Quran juga memberikan itu. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعتموهن فلا تبغوا عليهن سبيلا. Pertama, jalannya itu Allah ingatkan fa'izuhunna. Tadi saya udah bilang sebelum ngaji bekalnya banyakin dulu. Iya kan tadi kan? Dia lagi ceramah maulid, lagi enak-enak kan? Dibagiin snack, ya Allah. Belum dapat. Padahal kita udah first impressionnya kita berikan segala macam biar fokus. Baru pengen masuk, snack. Baik ya, harapan. Kita sambil aja nyantai aja. Jadi yang pertama itu emang bekalnya itu kita harus bisa menasehati. Dan fa'izuhunna mau'izah. Itulah kenapa bekal kita itu harus punya kelebihan, apalagi sebagai seorang suami. Jangan sampai kata-kata kita justru nggak bisa didengar oleh istri karena memang kita nggak memiliki keutamaan akhlak. Ya, bahkan bisa berbaliknya ternyata kita ya yang menjadi sumber kenapa istri kita menjalin hubungan dengan orang lain, karena kitanya sendiri
ya kita nggak sadar ternyata itu dilakukan juga oleh istri kita, menjalin kedekatan. Dan ini harus clear di dalam rumah, ya, apa yang harus dikerjakan, apa yang tidak boleh dikerjakan. Kalau sama yang ngaji sama saya tuh biasanya tuh saya ingetin, malam pertama itu malam kesepakatan, ya, apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak kita lakukan bareng-bareng, menyamakan persepsi dalam berkeluarga. Khawatir kalau udah berjalan akhirnya nggak ada kesamaan tadi. Kadang-kadang persepsinya beda. Bagi seorang istri itu biasa. Aku dari dulu SMA juga nggak kayak gini. Tapi budaya itu nggak ada di budaya suami. Ternyata beda persepsi. Samakan persepsi dulu. Dan kalau kita udah saling memahami, maka ya jangan pernah kita mengumbar aib keluarga kita di hadapan orang lain. Nah yang sering itu, mohon maaf di majelis taklim misalnya seperti ini ada tanya, jangan konsultasi keluarga secara umum, dia harus secara khusus. Ramadan kemarin ada ceramah menjelang berbuka puasa. Saya pas silaturahmi ke rumah orang tua saya di Manggarai. Saya sendiri waktu itu. Maksudnya nggak keluarga. Saya ngobrol sama bapak, menjelang berbuka, bapak setel TV mau dengerin kultum sebelum berbuka, ceramah seorang orang ustaz. Setelah itu ada tanya jawab seorang istri menceritakan tentang suaminya. Saya bilang ini aurat suaminya disebutin live, ya, di televisi, semua orang jadi tahu. Takutlah kita terhadap membuka aib. Kata Rasulullah, man satara mu'minah, siapa yang menutup aib seorang mukmin, satarahullahu lahu fid dunya wal akhirah, Allah akan tutupnya aibnya di dunia dan di akhirat. Berarti kan mafhum mukhalafahnya, pengertian terbaiknya, siapa yang membuka aurat seorang mukmin, aibnya, Allah akan buka aibnya dunia akhirat. Ini juga kita tahu, ya. Bahkan di dalam buku Minhajul Abidin, babnya bab nikah, ya, ada sebuah hadis dikutip oleh Abu Bakar Al-Jazairi. Itu beliau mengatakan, kutip hadis, asyarru syarr, asyarru yang paling buruk dari keburukan. Yang paling buruk dari keburukan adalah seorang suami membuka aib istrinya, tapi dia masih melakukan hubungan suami istri dengan istrinya. Kadang-kadang kita nggak sengaja, ya, kekurangan istri kita umbar. Contoh misalnya, ya, gara-gara makan kayak gini, gemblongnya enak ya, iya. Siapa yang bikin? Bini gue. Alhamdulillah. Yang satu bilang, kalau bini gue sih nggak bisa masak. Coba tanya istrinya, kalimat itu diucapkan, kira-kira istrinya ridho apa enggak? Berkenan apa enggak? Bisa jadi selama ini dia menutup kekurangan itu, ya, dia udah berusaha, kan kelihatannya ringan, tapi kita sedang membuka aib istri kita di hadapan orang lain. Kenapa kita nggak terasa? Karena sudah sangat terbiasa kita mengumbar aib-aib. Orang kalau udah terbiasa tuh nggak berasa lagi. Ada seorang anak habis ngomong, ada anjing banget gitu kan di sekolah. Mas sini. Kamu ngomong apa tadi? Apa ya Pak ya? Gak ngomong apa? Apa ya? Ada temannya sini. Tadi dia ngomong apa? Anjing Pak. Kamu? Enggak apa? Teman yang satu ngomong gak dia? Ngomong. Saya bilang, kenapa kamu gak sadar? Karena sangat terbiasa kamu ngomong anjing, sehingga yang kamu ucapkan itu udah juga masa. Jangan-jangan gitu kita, nggak sengaja bisa jadi, tapi karena udah terbiasa ngomong, ya. Maka satu sisi kita introspeksi diri kita, jangan-jangan begitu gara-gara. Berarti ada masalah. Kenapa? Selama ini komunikasi itu terlalu hambar di rumah-rumah. Ya, ada seorang pasangan makan bareng di restoran,
berhadapan-hadapan ramai banget. Banyak iklan. Lagi serius. Backsoundnya harusnya lebih kecil suaranya biasa. Saya bikin juga tuh orang ada film backsoundnya kencangnya diomelin sama anak sambil. Kalau beneran suaranya sering kayaknya intermezzo kenapa? Lanjut. Jadi kayak gitu ya. Ya. Gimana? Belum Eko gak kelihatan Eko. Oh iya, kadang-kadang itu ada suami istri lagi makan bareng, ya, berhadapan-hadapan, tapi masing-masing sibuk dengan dunianya. Yang ini makan dengan handphone, maka pakai handphone, bukan handphone yang makan, bukan ya. Saya dapat itu, saya sampai nyolek teman saya. Waktu itu kita ada kunjungan ke sebuah wilayah di bandara. Pas lagi ini kita lagi nunggu jemputan di rumah makan. Terus lihat, itu dari tadi kami perhatiin duduk berdua nggak ngobrol, makan scroll itu hampir setengah jam. Saya bilang astagfirullahaladzim, harusnya handphone itu mendekatkan yang jauh, bukan menjauhkan yang dekat. Nggak terbangun quality time-nya. Sayang, jangan-jangan itu juga terjadi. Ya. Dan lama-lama hati itu udah hambar, nggak ada rasa sebenarnya. Fa'izulhunna, maka yang pertama nasihat. Karena nasihat buat, kalau ayat ini buat laki-laki, perempuan laki-laki juga harus siap untuk dinasihati. Saya pernah dinasihati oleh istri saya dan sangat menghujat, sangat mendalam. Ya masalah keluarga, ya. Dan ini jadi pelajaran berharga buat saya. Oh ya, begitulah kehidupan. Nasihat. Kalau nggak bisa baru wahjuruhunna fil madaji, baru pisah ranjang. Ini sebagai edukasi, bukan pisah ranjang. Alhamdulillah, gue jadi nggak ada. Bukan, saling mengintrospeksi, saling menguatkan. Ini memang benar, pendidikan agama buat keluarga itu sangat penting. Ada yang konsul ke saya itu, Ustaz, suami saya tiap malam ceraiin saya. Pokoknya pulang kamu, mau ceraiin. Gitu. Tapi masih hidup bareng terus. Saya bilang, ya Allah, ya Rabbana. Jadi saya datang ke rumahnya, ini talak berapa? Tetap talak 1, saya bilang, mau 1000 kali lu ucapin, saya sampai masa iddah tetap aja 1. Oh gitu, alhamdulillah. Enggak ada ilmunya. Jadi baru saya ingetin, hati-hati lu, ini berarti 1, masih ada 2 lagi. Ya. Nanti kalau misalnya udah masa iddah rujuk, tinggal 1 lagi. Setelah itu masing-masing nikah. Oh gitu, alhamdulillah itu bertahan. Karena kalau terjadi ini, ya, ternyata Quran tuh kalau kita pahami itu memberikan pelajaran berharga. Jadi ada ucapan itu yang main-mainnya aja jadi nikah sama cerai, hati-hati. Ya, maka perlu itu kita pertimbangkan. Ya, Pak itu baru terakhir wadribuhun, baru pukullah mereka. Pukul itu pikir pilihan terakhir, butuh waktu. Tapi yang paling utama adalah edukasinya, ya, menguatkan. Ya. Kalau ini udah diambil cara yang nggak bisa, maka tolak itu, talak bahasa kita, bahasa Qurannya tolak itu adalah abghadul halali indallahi huwa talak. Abghadul yang paling Allah benci, halali dari perbuatan halal, indallah di sisi Allah huwa talak adalah. Maka jangan apa-apa main langsung jalan akhir. 3 bulan yang lalu, Ustaz, saya proses pisah dengan istri saya. Astagfirullah. Pas ketemu saya gandeng, ente udah mikir dampak dari perceraian itu
itu seumur hidup bukan buat ente. Ente mungkin bisa selesai dengan istri. Pernah ngebayangin nggak masalah anak ente nanti? Anak perempuan. Sambil saya gandengin, saya giniin. Ini sebenarnya kajian psikolog ya. Karena saya kepala sekolah, kita pernah dapat diskusi dengan orang psikolog. Saya kasih tahu dia gini. Ente tahu nggak kasus LGBT itu? Kenapa ada perempuan senang dengan perempuan? Salah satunya adalah seorang anak perempuan itu yang benci dengan bapaknya, sehingga tertanam dalam pikirannya semua laki-laki sama. Yang terjadi adalah dia lebih nyaman dengan perempuan, jadilah dia lesbi. Ini psikolog yang bicara, bukan saya. Kasus perceraian, ada seorang anak laki-laki benci sama ibunya, maka yang tertanam semua perempuan sama, sehingga dia lebih nyaman dengan laki-laki. Jadilah dia dengan laki-laki ngomong kayak gitu. Dia aja dia kayak gitu. Nggak lama tuh datang lagi ya, di mobil keluar istrinya. Alhamdulillah gabung lagi. Sana. Saya kumpul tuh, saya ajak ngobrol. Gimana? Iya Ustaz, saya psikolog juga. Terus gimana? Ya saya yang harus memanage ya, anger management katanya. Bagaimana memanage kemarahan saya? Iya, ujung-ujungnya nanti marah apa nyesel kok. Hati-hati. Ya, insya Allah kalau kita masing-masing dekat dengan Allah, dekat dengan Quran, mudah-mudahan bisa. Ini beberapa kasus. Ya, ada beberapa tuh yang konsultasi yang hampir cerai. Bukan cuma anak muda, usia 63 tahun diambang perceraian. Ustaz, saya mau ke rumah, kata suaminya. Boleh. Kata istrinya, Ustaz, saya mau ke rumah mau konsul. Boleh, silakan. Ketemu di rumah. Cakep. Iya. Tapi ada yang gagal saya. Sama-sama habis pulang haji. Usianya di atas 60, cucunya udah banyak. Telepon saya, Ustaz Furqon, ini cuma ngasih tahu doang ya. Apaan? Saya udah gak sama dia lagi. Astagfirullahaladzim. Kenapa ente? Usianya jauh di atasnya. Panjang untuk diceritakan. Panjang. Datang ke masjid cerita. Alhamdulillah tuh datang ke masjid cerita. Pokoknya tahap 3 Ustaz. Gak bisa. Tahap tuh satu-satu. Orang kalau nggak ngerti kayak gitu juga 3 kali. Satu dulu nanti masih. Pokoknya saya mau balik. Kapan ente jatuh talaknya tuh ngomong? Belum lama, masih ada iddah sampai bulan sekian ya. Kan salah satu furud 3 kali suci. Setelah itu bismillah. Enggak, pokoknya tahap 3. Ya udah susah kalau kata orang Betawi, mangkreng banget nih orang kakek-kakek gitu kan. Udah selesai. Istrinya ngaji juga sama saya majelis taklim buat ibu-ibu. Ustaz udah denger ya? Ya saya tahu, cuman kan saya nggak bisa ngomong apa-apa. Berlalulah waktu. Sampai Ustaz doain ya, katanya istrinya nih, nenek-nenek, saya menikah lagi. Tenang-tenang, kan kalau kisah kayak ini nggak ada yang ngantuk kan? Seru banget. Sama siapa? Sama orang Ustaz. Iya orang. Di mana Ustaz? Kemungkinan saya habis nikah akan stay di sana. Oh gitu. Iya. Dia sebenarnya itu jomblo. Ya, belum pernah nikah. Tapi usianya udah seusia saya udah tua menikah. Alhamdulillah. Ya. Baru dengar doang saya, nggak tahu kapan nikahnya. Tahu yang suaminya itu telepon saya. Ustaz Furqon, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini demi anak-anak aja ya. Kira-kira tahu nggak apaan tuh? Nggak ada. Kan kita udah bilang, hati-hati nyesel. Hati-hati, pertimbangkan. Ini demi anak-anak aja. Silakan nih Pak Ustaz kalau kita pengen rujuk. Ya, saya bilang udah lewat. Kenapa? Istri itu udah mau nikah, itu baru telepon aneh. Ya nggak bisa, masa kita batalin orang udah pengen nikah. Hati ya. Ya udah. Ya Allah. Kasih. Sekarang hidupnya karena ternyata yang selama ini kerja adalah
istri. Ya. Dia suami kerja dengan istrinya. Jadi yang gaji suami itu istrinya. Gak punya wibawa. Selesai. Ayat Quran udah bilang bima faddalallahu ba'dakum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ini nih harus jadi pegangan. Kalau ini nggak dipakai, siap-siap aja nunggu waktu. Ada jamaah datang ke rumah saya. Waktu itu saya masih di rumah mertua. Biasanya kalau ada yang begini-begini saya nggak ngajak istri ya. Ini biasanya antara suami dan laki-laki. Istri saya minta cerai. Astagfirullahaladzim. Kayak maksudnya berat-berat banget. Mas Ali saya belum pernah punya pengalaman itu. Itu masalahnya. Iya jangan gitu. Mas harus pengalaman. Pernah saya ngisi Kalimatus Safar diprotes oleh jamaah karena belum berangkat haji. Saya bilangin aja ke jamaah saya belum pernah masuk surga. Tapi saya nggak jadi masuk surga. Gue kesel banget. Setelah istri saya minta cerai. Sebentar. Saya kan kena rasionalisasi di kampus, di kantor, kampus. Ya, jadi saya di rumah dikasih rumah, enak itu, nggak kerja lagi. Terus akhirnya saya usaha di rumah. Oh iya, air mineral sama gas gitu. Itu ya, kayak soulmate-nya gitu ya. Oke. Terus istri saya sekarang sudah asisten manajer di keuangan. Wow, gitu kan. Terus itu pusat yang berat, minta cerai dia. Waduh, sebentar. Saya pakai ayat ini nih. Logika pakai ayat ini lagi. Saya tanya, ente ngasih istri berapa? Ya sekian Ustaz. Bentuknya apa? Sebenarnya bukan ngasih. Jadi listrik saya bayarin semuanya, air saya bayarin, kalau gas enggak saya kasih, orang saya dilarang kan. Gitu. Saya bilang gini, bisa nggak ente tuker, ente yang beli beras agar dimakan oleh istri, dan ente doain karena itu jadi darah daging nantinya. Oh gitu Ustaz? Iya, karena nafkah itu paling utama buat makan. Ya udah, dikerjain, nggak lama balik lagi. Ustaz, gimana itu? Istri saya kayaknya hamil Ustaz. Kelihatannya sepele ya, cuma gitu kan mensweet gitu. Tapi karena itu jadi darah daging dan saat doa itu lagu-lagu. Dan yang saya tahu sampai sekarang itu masih langgeng ya, tapi nggak mau ketemu saya karena utangnya belum dibayar ke saya. Jadi konsul juga minjem duit juga itu. Enggak, kalau dia sudah berada kita tagih ya. Kalau dia udah lewat wafat kita ikhlaskan gitu ya. Karena nggak banyak ya. Baik ya, itu beberapa. Itu based on true story. Itu kisah-kisah seperti itu. Ya, makanya saya kalau ada orang datang gini, Ustaz mau konsul dong. Aduh, saya deg-degan. Saya tadi ke masjid nih, baru ke masjid kan sholat. Itu konsul mau nikah sebenarnya. Oke tadi Ustaz pakai mobil saya aja. Enggak, saya bareng-bareng. Kebenaran nggak cukup kan? Bareng. Ya udah nanti pada maghrib nanti ke rumah, nanti maghrib habis maghrib Isya nanti sholat masjid dekat rumah nih kita ngobrol. Ya, pengen nikah. Ya udah nanti kita insyaallah. Saya senang. Kenapa? Karena saya punya anak. Saya pengen nanti anak saya diperlakukan oleh orang lain juga seperti itu. Karena apa yang kita berikan, mudah-mudahan itu yang akan kita dapat. Ya, kayak saya ini kan hadir ke sini. Sama, bukan berarti saya terbaik, enggak. Ya, karena yang saya sampaikan ini adalah pelajaran terbaik buat saya. Dan majelis taklim yang sangat berharga buat saya
dari seluruhnya, ya seluruhnya itu adalah majelis taklim yang ketika saya isi dan di itu ada istri saya. Kenapa kira-kira? Halo? Karena beliau yang akan ngecek omongan saya benar atau enggak. Kalau di tempat lain bisa jadi, tapi kalau di sini ada istri saya, dia tahu 24 jamnya saya seperti apa. Ya, yang saya sampaikan apakah udah saya amalkan, silakan tanya aja kepada beliau. Ya, jadi memverifikasinya itu gampang. Ya, tapi kalau yang karena seorang istri, ini jadi panjang ya. Seorang istri WhatsApp ke beliau, mau datang. Ya, siapa nih? Itu mau datang. Ternyata suami istri ya. Waduh, kayak kita tangani berdua. Iya Ustaz, suami saya mau nikah lagi. Gitu. Ya. Astagfirullahaladzim, saya sidang. Kenapa ini mau nikah lagi? Baru cerita yang gagal tuh. Saat itu saya bilang batalin. Benar satu batalin. Kenapa? Ketemu sama teman SMP Ustaz. Ya, CLBK, Cilumba, ya kan? Benar. Makanya tanam kebersihan hati dalam setiap peristiwa pertemuan-pertemuan, termasuk reuni segala macam. Ya, itu masa lalu. Ya, buanglah mantan pada tempatnya. Gitu. Ya, kalau bisa di TPA, tempat pembuangan akhir gitu. Jangan dekat rumah, itu masih bisa kelihatan. Pembuangan akhir udah selesai. Ya. Sampai kayak gitu. Itu bukan cuma satu orang, dua orang, yang satu udah kakek-kakek, udah punya cucu. Saya lagi datang ke rumahnya. Alhamdulillah Ustaz, pas banget ente datang. Kenapa? Mau konsul. Silahkan deh ngobrol. Ya, Ane mau nikah lagi Ustaz. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Jadi gini Ustaz, Ane ketemu teman SMP Ane. Terus kesian Ustaz. Cakep enggak? Cantik. Hidupnya begini, sekarang seorang diri janda. Boleh saya nanya? Boleh. Bisa enggak kalau ente dan enya kasih infak atau sedekah tanpa dinikahin? Bisa Ustaz. Ya udah selesai. Oh iya, kenapa ente nambah masalah baru? Oh gitu. Hati-hati. Kadang-kadang nih kata Rasulullah SAW. Rasulullah yang ingatkan, seorang anak Adam kalau dikasih satu lembah isinya emas, dia pasti akan mencari lembah yang kedua. Itulah dunia. Maka doanya itu Allah ajarkan, Rasulullah ajarkan, Allahumma inni a'udzubika min nafsin la tashbah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari nafsu yang enggak pernah merasa kenyang, enggak pernah merasa cukup. Kok jadi panjang sih bahasnya nih? Sesi kedua ceramahnya. Karena masalah keluarga ini mandal hair panjang. Ya, bertambah usia kita, maka bertambah juga masalahnya. Tapi kita harus punya ilmu yang lebih banyak daripada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana ya Allah, wa ampunilah segala khilaf dan salah kami. Wa dzunuba abaina wa ummahatina, kesalahan kedua orang tua kami ya Allah. Warhamhum kama rabbawna shighara. Sayangi mereka berdua ya Allah. Mereka sudah memberikan kebaikannya sejak kami kecil. Untuk orang kami yang sudah wafat ya Rabb, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ampuni mereka, lapangkan kuburnya, jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah. Berikan rezeki yang senantiasa mengalir untuk mereka di alam barzakh sana ya. Untuk orang tua kami yang masih hidup ya Rabb, berikan selalu keberkahan untuk mereka. Jaga mereka dalam ketaatan. Jadikan kami menjadi penyejuk hati mereka
Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba azwajina wa dzurriyyatina innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa pasangan hidup kami, istri, suami serta anak-anak keturunan kami. Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allahumma rzuqna sakinatan wa mawaddatan wa rahmah. Ya Allah, anugerahkan dalam keluarga kami sakinah, ketenangan, cinta dan kasih. Ya Rabb, jadikan kami orang-orang yang senantiasa Engkau berkahi. Kumpul kami di dunia dan kumpul kami kelak di akhirat. Ya Rabb, Allahumma yassir umurana. Ya Allah, mudahkan setiap urusan kami, urusan dunia dan akhirat kami. Wa taqabbal du'ana, kabulkan doa-doa kami. Wahdina subulas salam, tunjuki jalan kebaikan-Mu ya Rabb. Innaka ala kulli syai'in qadir. Engkau Maha berkuasa atas segala sesuatu ya Rabb. Allahumma arhamna fa innaka khairur rahimin. Ya Allah, rahmati kami semua. Engkau Maha pemberi rahmat ya Rabb. Warzuqna fa innaka khairur raziqin. Berikan kami rezeki yang halal lagi baik. Engkau sebaik-baik pemberi rezeki. Wahdina wa najina minal qaumil zalimin. Selamatkan kami, jaga kami dari orang-orang yang zalim kami ya Rabb. Wansurna fa innaka khairun nasirin. Tolonglah kami semua, Engkau sebaik-baik penolong. Wansur ikhwanal muslimin al-mustada'afina fi masyarikil ardi wa magharibiha, khususan fi Filistin ya Rabb. Tolonglah saudara-saudara kami yang teraniaya, mereka yang terjajah, mereka yang terluka, saudara kami di Palestina sana ya. Berikan keberkahan untuk mereka, jadikan syuhada mereka yang wafat, berikan kesembuhan mereka yang sakit, berikan kemudahan untuk mereka yang kesulitan ya Rabb. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan untuk kami pasangan hidup, anak-anak keturunan yang menjadi penyejuk hati kami. Jadikan kami pemimpin orang-orang yang bertakwa ya Rabb. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, limpahkan kebaikan bagi kami di dunia ini, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan bagi kami di akhirat kelak nanti. Wa qina adzabannar. Jaga kami semua dan orang-orang yang kami sayangi dari api neraka ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. MC-nya udah nggak kenapa jadi Baik, alhamdulillah kita sudah mendengarkan ceramah dari Ustaz Bukal. saya Insya Allah bisa kita dapatkan ibroh pelajaran yang baik dari beliau. Dan selanjutnya acara ini kita berdasar belum berdasar belum Udah duluan tadi. baik. Terus selanjutnya kita akhiri acara ini. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikannya. Dan kita baca surat Al-Fatihah majelis. Subhanallah. Subhanallah.